Kumaila, begitulah namamu, ya. Bakar ikan pakai arang, cintaku untukmu seorang. Makan usus pakai kangkung, gas terus sebelum janur kuning melengkung. Kumaila adalah wanita hebat, sudah cantik, pintar pula. Bukan pintar Qurannya. Nah, dia ini masih gadis, ya. Tapi saya umur 60 tahun, bisa nggak jatuh cinta sama dia? Bisa dong. Gini, apakah saat itu Nabi masih beristrikan Khadijah satu orang, atau beristrikan Aisyah, atau saat itu sudah mempraktikkan poligami? Nah, nggak ketinggalan juga nih, kalau kita ingin mengutip ayat tentang hukum, perlu diperhatikan apa sebab atau pemicunya ayat hukum tersebut turun, dan sudah sejauh mana implementasi hukum terkait hukum itu di masyarakat Arab pada masa itu. Soal pertimbangan pertama, kalau mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oh iya, by the way, tidak memeluk Islam itu nggak necessarily kafir ya. Di kita mungkin pemahamannya non-Islam itu berarti kafir. Nah, kalau di Quran nggak necessarily dilabeli begitu. Nasrani dan Yahudi kadang disebut sebagai ahlul kitab Injil wa Taurat. Maksudnya ahli kitab itu pemilik kitab Injil dan Taurat dan Taurat. Nah, dan ahli kitab itu diakui dan dihormati sama Nabi. Sedangkan Begini dulu ya Kumaila. Dalam satu ini saya berbeda paham dengan kamu, bahwa kamu tadi bilang bukan spontan orang nggak pakai hukum Quran itu lalu kafir. Ya jelas kafir ya menurut ayatnya. Kalau kita bahas Quran, maka kita harus memahami konteks. Konteksnya itu ketika di Madinah, bahwa Muhammad sudah memiliki segala-galanya, istri banyak, harta lumayan, ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, suku-suku kecil sudah dilipat, orang Yahudi, orang Kristen sudah habis semua, anak-anaknya dijadikan budak, istrinya diambil oleh beliau, salah satunya Safiyah binti Huyai itu wanita Yahudi, umur baru 16 tahun, umur 20 tahun jadi janda. Kalau Aisyah jadi janda umur 18 tahun. Jadi begitu. Nah, di dalam surat kelima ayat 44, di sana jelas sekali, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Jadi yang tidak pakai hukum undang-undang itu ya kafir. Bukan tidak bisa bela diri kalau saya menemukan kesalahan kamu di dalam menjelaskannya. Apalagi di surat kelima ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apakah mereka itu menghendaki Pancasila? Apakah mereka itu undang-undang dasar? Ya, mereka menghendaki itu. Mereka tidak mau mengikuti ajaran kamu, Tuhan. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang yakin? Iya, jadi begitu Kumaila. Tapi bagaimanapun aku tetap cinta padamu. Kue rangi campur sambal matah, kamu wangi, bikin aku betah. 2-3 burung merpati, ku cinta kau sampai mati. Terima kasih untuk segala yang kamu ucapkan lewat YouTube itu. Lagi mandi sambil keramas, halalin aku dong mas. Iya, aku akan halalin kamu. Tenang aja. Haleluya. Karena saya mau menghalalkan kamu, maka mahar saya adalah haleluya. Ke Gramet beli buku, jangan lupa kembalian. Kalau kamu suka aku, yuk kita jadian. Beli buah duku beratus-ratus, kamu selingkuh, kita putus. Oke, jalan terus. Sampaikan kebenaran walaupun pahit.
Qulil haqqo walau kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi itu kepada saya. Tetapi ajarannya itu berbalik sekarang. Itu namanya senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Atau tuan makan senjata. Ya, kamu gigit itu granat, pecah mulutmu itu. Ngek. Ngelap iler pakai tisu. I miss you. I miss you Kumaila Hakimah. Pergi ke Solo sambil nonton wayang. Halo sayang. Maju terus untuk memberitakan kebenaran itu. Ya. Penginjilan kamu dengan cara kamu itu menyukakan hati saya. Kenapa? Karena itu adalah berita kebenaran. Saya nggak tahu apakah kamu sudah murtad atau tidak. Saya percaya kamu, saudara tahu nggak Buya Syakur itu? Sudah terima Yesus. Sudah terima Yesus. Jadi ada orang-orang yang harus Kristen seperti itu. Nggak apa-apa. Kalau Abu Janda, saya doakan dia. Abi doakan saya merinding betapa hebatnya doa itu. Ya. Manusiawi, sangat manusiawi. Dan doa-doa yang kita sampaikan ini adalah doa-doa yang menggetarkan jiwa. Dan itu kita nggak perlu takut untuk mendoakan orang. Karena doa kita itu menyembuhkan setiap luka. Mendoakan itu adalah rasa sayang kita kepada manusia, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, keluarga kita, saudara kita. Doakan aja. Gak usah minta izin. Kalau dia nggak mau doa, nggak apa-apa. Hani Kristianto datang menjenguk saya di tahanan Polda, di tahanan Bareskrim. Dia bilang adalah temannya Saddam Hussein, kata dia. Oke, ketemu. Begitu ketemu, saya ajak dia berdoa. Saya ajak dia doa. Kata dia, Tuhan kita beda katanya. Emosi saya. Saya bilang, pergi kamu, pergi kamu, pergi. Jangan ketemu saya lagi. Hani Kristianto. 2 bulan kemudian anaknya ngek. Anak sulungnya ngek. Anak lakinya. Dia tangisin anaknya. Jalan-jalan ke Bengkulu, yuk kita ke Penghulu. Aduh, Kumaila, kita ke Penghulu yuk. Pakai skincare supaya mulus, cintaku padamu itu tulus. Makan gorengan pakai lemper, cuma kamu yang bikin aku baper. Sudah banyak loh video-video yang saya sampaikan sebagai rasa cinta saya kepada kamu. Cintaku tak akan terbagi. Ya, silakan dipakai ini pernyataan-pernyataan saya ini untuk lagu-lagu kamu, untuk rasa cinta kamu, hiburan kamu semuanya. Panas-panas main layang-layang, selamat malam sayang. Oke, Kumaila, terima kasih banyak ya. Sudah menjadi bagian di dalam hati saya karena saya cinta damai, cinta Indonesia, cinta memperbaiki masyarakat. Kita harus memperbaiki masyarakat itu lewat berbagai macam cara, terutama dengan pendidikan, dengan budaya, ekonomi. Tetapi dari semuanya ini adalah pendidikan dan ekonomi. 2 hal ini. Karena pendidikan adalah mata uang dengan 2 sisi. Sisi ini begini, sisi ini begini. Tetapi nilainya adalah uang itu sendiri. Maka pendidikan akan memajukan ekonomi. Ekonomi
akan memajukan pendidikan. Oleh karena itu, ya kalau saya ngomong stop naik haji ke Arab itu maksudnya apa? Supaya devisa ini tidak lari ke luar negeri. Maka negara Indonesia ini menjadi negara yang kaya raya. Jangan pergi ke situ. Buang-buang uang. Nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya. Habib Kribo bilang, jangan naik haji, kata Habib Kribo. Jangan naik haji, itu buang-buang uang. Allah itu tidak bersemayam di Mekah. Allah itu nggak bersemayam di sana. Kamu bilang Baitullah, Bait Allah. Apaan? Allah kok kecil. Fa'budu rabb hadzal bait. Maka sembahlah negeri Mekah ini. Kuno. Aduh, di rumah kedatangan tamu, oh indahnya senyum manismu. Ke padang pasir naik unta, kamulah yang kucinta. Ini cinta saya tidak ada kaitannya dengan unta dan padang pasir. Cinta saya adalah karena kamu, Kumaila. I love you. Karena Yesus, bukan karena apa-apa. Maju dan katakan kebenaran itu, walaupun menjadi hambatan bagimu. Ledakan-ledakan itu akan membuat kepala mereka kena pelontar senjata. Terima kasih banyak. Tuhan memberkatimu.